Bu Heni, silakan merekam, sudah saya jadikan co-host. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Selamat siang, Bu April. Husnul. Selamat siang juga Ibu April. Baik, pada sesi ini kita akan mencoba Bu untuk Heni, menjadi suara tidak coach terdengar. dan menjadi coachee ya, Bu Bu Heni, Husnul ada ya. Iya, Bu. ada suara Jadi Bu Heni. pada sesi ini saya Bu Yuhasa bisa kira-kira kita mendengar suara tentukan Bu dulu Heni. kesepakatan siapa yang Iya. ingin menjadi coach dan siapa yang menjadi coachee ya. Nah, untuk yang kesempatan ini Bu Husnul, saya mau jadi apa gitu. Jadi saya itu punya kayak permasalahan yang tadi Bu Bu Heni, Husnul Bu Heni itu ini coba. tadi. Bentar ya, saya matikan Nah, yang lain dulu. jadi Agak bisa terganggu nggak? suaranya. Suaranya agak kurang ini ya. Terdengarkah Bu Husnul? Halo. Iya, terdengar suara Ibu moodnya tadi yang terdengar, bukan suara Ibu April. Ya, Ya, sekarang Bu Heni, tombol, bentar ya, saya matikan suara mereka biar ada simpang siur. Bu Heni, halo. Itu ada tombol 3 tuh, tombol 3-nya tuh diklik dulu. Ada 3, ya sudah ada recording. Ya, terus gimana Ibu Yuhelsa? Kalau itu Bu Yuhelsa saya jadikan host. Bu, halo Bu Yuhelsa. Kalau Ibu belum saya jadikan co-host, Ibu tidak bisa merekam. Bentar ya. Bentar. halo Bu Husnul, gimana? Iya. Kedengaran nggak Iya. suaranya atau Ya, masih silakan. kedengaran suara Ibu Ibu Yuhelsa. Pasil? Iya, suara Ibu Pasil yang lebih keras daripada suara. Ada? Ya, kemudian recording start, nanti muncul start. Ya, start recording. Oke, bisa. Klik. Masih muter ya? Masih muter, belum muncul di layar. Oke, siap. Oke, masuk Bu, silakan. Sudah. Silakan. Bu Husnul? Iya, sudah. Ya. Sepertinya sudah aman. Iya. Halo Pak Nopri. Pak Nopri, kenapa belum rekam, Pak? Rekam dulu, Pak. Oh, seperti itu ya. Oke, sebentar saya matikan dulu ya. Oke. Bu Husnul pakai HP. Iya. Halo Pak Nopri. Kalau pakai laptop sering hilang sinyalnya di sini. Kenapa belum rekam? Rekam dulu, Pak. Di tombol 3 itu di sebelah kanan. Ya, oke. Kalau sudah. Ya, benar. Oke. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, siap. Lanjutkan ya. Oke, Bu April, sepertinya sudah kali. Ayo, Oke. kita mulai. Jadi pada sesi ini, Bu Husnul, kita itu mau ada yang jadi coach, ada yang menjadi coachee ya. Jadi untuk saya itu ada permasalahan kayak ini tentang membahas bagaimana kita melakukan pengembangan anti bully yang ada di sekolah Bu gitu. Moli, halo Bu Moli. Gitu. Bu Moli. Jadi Halo Bu di Moli. sesi ini Bu Moli kalau bisa apakah Ibu on kamera Bu ya, karena Husnul kita mau lagi menjadi coaching ini. coach? Gitu. Boleh. Boleh ya. Boleh. Jadi
Jadi untuk menjadi coach berarti Ibu Husnul dulu dong yang eh, istilahnya membukanya. Nanti saya baru bercerita tentang masalah yang saya punya gitu ya. Iya, oke. Selamat siang Ibu April. Selamat siang Ibu Husnul. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah baik juga Ibu. Ya, Baiklah Ibu, tadi Ibu sepertinya ngechat saya ya Bu ya. iya, Kita iya, Ibu mau bercerita sepertinya. Ada permasalahan apakah itu Ibu sehingga mau ngajak saya berbincang-bincang? iya Bu Husnul. Saya sebenarnya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu gitu ya. Nah, saya itu ingin membicarakan tentang program anti bully, tentang anti bully yang sedang saya rencanakan di sekolah gitu Bu. Nah, sekarang itu kan banyak sekali anak-anak itu belum paham tentang bully gitu ya. Apalagi zaman sekarang itu marak sih dengan digital, alat-alat digital, dengan menggunakan handphone. Kadang mereka juga bisa menyalahgunakan seperti di sosial media ataupun secara verbal fisik gitu ya. Jadi saya itu punya rencana untuk eh, mengembangkan itu seperti itu. Cuma saya merasa perlu bantuan untuk membuatnya lebih efektif gitu, Bu. Dan biar anak-anak itu tertarik begitu tentang rencana saya itu, Bu. Oh, itu. Jadi maksud dari apa nama pembicaraan kita itu, Ibu itu ingin menyampaikan kepada Ibu bagaimana seharusnya Ibu apa namanya membuat sebuah rencana untuk anti bullying gitu Ibu ya. Iya, nah seperti itu. Oh, yang bakal dilakukan pada anak-anak nantinya gitu Bu ya. Iya, Berarti itu biar iya. Jadi apa itu tujuan Ibu untuk berbicara dengan saya gitu Bu ya. iya. Kira-kira apa namanya permasalahannya itu apa Bu? Selain yang Ibu ungkapkan tadi anak-anak yang apa namanya maraknya apa teknologi yang sekarang gitu Bu ya kan? Apalagi kira-kira Bu? Di situ kan anak-anak itu kan terkadang dia kan masih usia yang segitu, Bu, sebenarnya. Jadi saya Iya. rasa anak-anak itu begini, dia belum paham betul apa sih yang namanya bully seperti itu. Nah, jadi agar mereka itu tidak saling bisa saja kan kalau di sekolah anak-anak itu sering mengeluarkan kata-kata misalnya dengan menyebut nama orang tuanya atau menyebutkan sedikit kekurangan pada temannya gitu ya. Nah, itu kan seharusnya tidak diperkenankan seperti itu. Itu kan bisa juga menjadi bully di situ. Nah, di situ makanya masalahnya itu seperti itu. Jadi saya karena banyak hal yang seperti itu, maka saya akan membuat program anti bully itu yang dirancanakan untuk di sekolah Ibu Husnul gitu. Oh, jadi rencananya Ibu itu mau buat program gitu Bu ya. Buat Iya. program bersama ini membuat program agar mencegah bullying gitu Bu ya. Iya, jadi kalau misalnya itu kan Bu, kita mencegah bullying itu dengan program saya itu bagaimana program saya itu biar menarik dan efektif sehingga anak-anak itu tertarik, oh ternyata bully itu seperti ini. Berarti oh kita nggak boleh seperti itu, gitu Bu maksudnya. Iya. Untuk itu apa yang sudah sejauh ini ya yang Ibu April lakukan apa saja gitu Bu? Nah, untuk saya membuat itu, Ibu Husnul, saya kemarin itu sudah menggalakkan seperti kegiatan membuat poster bully seperti itu, agar mereka bisa mengenalinya lebih dekat seperti itu jika mereka membuat poster-poster anti bully itu, Bu. Atau saya juga pengennya punya kayak agen bully gitu. Anak-anak itu di sekolah itu punya namanya agen bully seperti itu, Bu. Nah, itu sudah apa? Kalau untuk sementara ini
itu kalau agen bully itu rencananya untuk nanti, tapi saya itu baru baru mau rencana, tapi yang sudah dilakukan itu baru seperti kayak poster membuat poster bully, seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali Bu rencana Ibu ya. Ini apa namanya, mau membuat bahkan sudah ada rencana membuat apa tadi itu Bu? Iya, kayak poster seperti Iya, itu ya, poster. poster-poster. Nah, tapi di situ, Bu, waktu kita membuat poster itu sepertinya anak-anak itu saya melihat masih agak kurang tertarik itu, Bu, masih kurang tertarik, masih belum merasa apa, belum benar-benar memahami dampak bully itu, kalau cuma sekedar di poster gitu. Kalau cuman melihat di seminar atau kayak kita tontonkan YouTube misalnya seperti itu. Sepertinya agak kurang kurang respon gitu, Bu. Iya, kalau dengan poster-poster agak mungkin bosan kali Bu ya dia. Iya, mungkin. Iya. Jadi rencana Ibu selanjutnya untuk supaya anak itu tidak apa namanya bosan, kira-kira adakah ide baru yang Ibu akan ungkapkan? Iya, jadi saya di situ, kepikiran gini, Bu, kepikiran, oh kalau ternyata mereka kalau kayak kita tonton di YouTube gitu ya, kemudian kita kayak suruh mereka buat poster-poster, kayaknya mereka kayak kurang respon gitu. Kemudian mereka juga sepertinya kurang tertarik. Jadi saya ke depannya begini, inginnya sih saya membuat sesuatu bagaimana mereka lebih peduli, kemudian bagaimana mereka mencoba pendekatan yang lebih partisipasi dan melibatkan mereka, secara langsung dengan diskusi kelompok kecil kayak gitu, Bu. Jadi mereka itu, kayak, role role play istilahnya bermain, nah atau membuat itu salah satunya agen bully, Bu, yang akan kita buat. Jadi mereka memang berperan 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 langsung, yang ini mungkin yang punya peran antagonis ya, yang menjadi pembuli, yang ini akan, yang menjadi bully dan mungkin juga ada yang bisa menjadi, kayak penengahnya gitu. Jadi mereka memang role play, istilahnya mereka bermain bermain peran, dalam, agen bully itu, seperti itu Bu rencananya. Jadi kalau cuma nonton di YouTube kemudian buat poster kayaknya mereka nggak tertarik. Jadi saya punya pikiran ingin membuat agen anti bully. Di situ agen anti bully itu, rencananya itu mereka ya yang jadi motornya istilahnya nanti mereka bisa Hmm. peran, kemudian bisa disosialisasi di teman-teman seluruhnya gitu nantinya. Jadi memang sekolah itu punya tim agen bully gitu, Bu, rencananya. Bagus sekali rencana Ibu ya. Sudah sampai mau buat agen bully. Wah, Iya, iya Bu, bagus sekali. Untuk itu rencana itu kan Bu butuh pemikiran yang memang sangat bagus. Ada agen. Memang terkadang anak-anak itu memang bosan kadang-kadang Bu ya. Sehingga iya, perlu ide-ide yang seperti Ibu ungkapkan tadi. Itu sudah sangat bagus. Itu rencana yang cukup matang menurut saya Bu ya. Kira-kira adakah yang apa namanya yang bakal mendukung Ibu, Bu? Itu ya. Untuk membuat rencana itu bisa berlangsung dengan baik misalnya itu ya, Bu ya. Kira-kira iya. menurut Ibu siapa yang akan Ibu ajak begitu, Bu? Nah, ini juga yang menjadi, eee, istilahnya itu yang akan menjadi kita kan kalau tidak berkolaborasi, tidak minta pendapat yang lainnya juga. Nah, itu kita juga artinya bisa bekerja akhirnya bekerja sendiri dong. Nah, karena ini di satuan pendidikan, jadi saya minta dukungan dari kepala sekolah, warga sekolah, karena menurut saya, bully ini memang harus kita, eee anti bully ini memang harus diterapkan di satuan pendidikan kita. Kenapa? Karena dengan mereka, anak-anak dengan pengalaman mereka di dalam misalnya bisa bermain peran di dalam agen bully dan mencontohkannya ke teman-teman yang lain, itu menurut saya pribadi itu sangat sangat apa ya, sangat positif sekali loh Bu Husnul menurut saya ya. Iya. Karena di situ, membuat anak bagaimana mereka
mendapatkan pengalaman pribadi atau pandangan mereka tentang bully itu, oh seperti ini ternyata. Nah, dengan adanya agen bully itu tadi, jadi anak-anak yang lain itu lebih lebih paham dampaknya seperti itu. Nah, yang saya ajak untuk mendukung itu harapannya memang seluruh warga sekolah, baik itu guru, bapak kepala sekolah sebagai pimpinan, dan juga anak-anak yang di sekolah, Bu. Iya, Bu. Jadi itu yang saya ajak untuk berkolaborasi agar mencegah terjadinya bully di satuan pendidikan kita gitu. Iya. Jadi yang mau Ibu ajak itu semua pihak yang ada di sekolah ya, Ibu ya? Baik itu kepala Iya, sekolah, teman sejawat, dan juga betul. murid-murid kita ya, Bu ya, Ibu murid-muridnya Ibu April gitu ya, Bu ya? Wah, Iya. bagus sekali itu, Bu ya. Kira-kira itu apa namanya? Kapan Ibu akan mulai itu, Bu? Menurut Ibu? Eh, saya akan memulainya mungkin 2 hari ke depan ini atau bisa saya mulai untuk sosialisasikan dengan rekan-rekan guru tadi, Bu Husnul, dan saya juga harus koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa sebenarnya mencegah anti bully agar tidak terjadi di satuan pendidikan itu sangat penting. Jadi kita harus bisa berkolaborasi untuk mendapat dukungan itu. Jadi besok kita mulai mulai gitu, mulai lakukan itu seperti itu, Bang, Ibu Oh, Husnul. iya. Bagus sekali berarti Ibu mulai mulai mau besok. Wah, sangat cepat sekali, Bu ya. Ya, mudah-mudahan berhasil, Bu ya. Tapi untuk kira-kira apa ya, Bu ya, komitmen agar itu bisa berhasil dengan baik, Bu? Komitmennya kira-kira apa, Bu? Ya, komitmennya di situ kita bersama, ya tentunya kita bersama punya kesepakatan bersama bahwa di situ kita harus selalu selalu mengingatkan di situ komitmennya selalu mengingatkan jika kita misalnya melihat ada yang kira-kira tidak bagus dari pandangan kita atau sudah arah ke bully itu harus kita gercep untuk mencegahnya, harus kita ingatkan. Jangan sampai itu terjadi dan juga komitmennya bahwa, seluruh guru tentunya dan juga siswa di situ memiliki rasa saling menyayangi, seperti itu ya, rasa peduli mereka terhadap satu dengan lainnya, itu yang menjadi komitmen penting. Bahwa dalam satuan pendidikan itu, kalau guru ke anak sama seperti kayak anaknya, terus kalau siswa ke siswa sama seperti keluarga. Jadi kita harus menumbuhkan rasa saling menyayangi, itu yang lebih penting, saling menghargai agar tidak terjadi namanya bully, seperti itu, Bu. Iya, jadi komitmennya tetap Iya. berkolaborasi, Bu ya. Jadi tetap berkolaborasi komitmennya ya dan akan terus dilakukan setiap saat yang bila ada terjadi misalnya apa namanya bullying itu terlihat akan kita garcep Bu ya untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi bullying itu sendiri Bu ya. Jadi bagus sekali Bu ya. Jadi tetap komitmen untuk kalau agar mencegah bullying tersebut apa namanya bahasa kita cepet-cepet gitu ya Bu ya, garcep Iya, agar tidak terjadi bullying itu sehingga anak-anak jadi hidupnya mungkin lebih baik gitu Bu ya. yang jelas dia akan lebih nyaman, aman gitu ya. Kalau Iya, mereka sudah ditanamkan rasa seperti itu, mereka akan merasa aman, nyaman iya, ketika mereka datang ke sekolah gitu kan. iya. Seperti itu, Bu. Dari apa namanya perbincangan kita ini, adakah yang Ibu rasakan bagaimana Bu? Kira-kira apakah misalnya Ibu merasa plong dengan cerita Ibu tadi, sudah mengajak saya bercerita gitu Bu ya? Iya, jadi ketika kita sudah bercerita ini ya, Bu Husnul ya, Iya. saya merasa bahwa saya sudah mendapat, pencerahan gitu ya. Jadi ke depannya saya mau seperti apa, kemudian apa yang harus saya lakukan, seperti itu.
Nah, jadi perasaan saya tuh hari ini memang, seneng ya gitu ya, bisa berjumpa dengan Ibu yang sudah memberikan Iya. masukan-masukannya kepada saya gitu ya. Iya, Bu. Terima kasih juga Ibu mau menceritakan, Ibu ya, permasalahan Betul. yang Ibu pingin ungkapkan yang nantinya bakal dilaksanakan di sekolah gitu, Bu ya. Gitu. Mudah-mudahan nanti apa namanya rencana Ibu ini akan terlaksana dengan baik dan kita mungkin pada pertemuan berikutnya Ibu kita bisa cerita-cerita lagi Bu ya. Apa Iya kira-kira iya, berhasil atau benar. tidak Bu ya? Iya, saya tunggu Bu cerita Ibu dan misalnya ada video-video Ibu tentang rencana yang Ibu ceritakan hari ini Bu ya. Iya, saya doakan semoga berhasil Ibu. Baik, terima kasih juga Bu Husnul atas, kesempatannya hari ini sudah menemani saya untuk berbincang-bincang ya, Iya, tentang apa Ibu. yang harus saya rencanakan ke depan gitu ya. Dan Iya, alhamdulillah saya sudah mendapatkan titik terangnya untuk apa yang harus iya, saya lakukan ke depan gitu Bu Husnul. Terima kasih iya, banyak. iya. Makasih. Bisa kita bolak-balik, Bu. Misalnya Ibu jadi coach, Ya, saya jadi saya coach. gitu ya. Iya. Katanya tadi, gimana ya, tadi saya katanya tadi itu katanya permasalahan Yang apa Ibu namanya? Karena nanti kan pada saat praktek kita bolak-balik, Bu. Jadi ya kita yang apa, yang itu aja maksudnya bolak-balik gitu aja gitu ya? tidak kita permasalahannya beda-beda, Bu. Tadi Ibu tentang bullying, saya beda lagi saya itu, Bu. Iya, memang seperti itu Bu Husnul. Jadi yang saya ini kan tadi ceritanya permasalahan saya itu tentang bullying. Nah sekarang Mhm. Bu Husnul punya permasalahan tentang apa kayak gitu. Nah jadi saya yang jadi coach, Ibu Husnul jadi coaching gitu. Oh, iya iya iya. Nah Oke. jadi Bu, saya belum belum tahu nih permasalahannya mau Udah apa kita ya. kita tidak apa-apa, Bu. Jadi Ibu gali saja saya, jadinya kita apa, natural saja Baik, gitu. oke, Ya, nggak oke. apa-apa. Oke Iya ya. Jadi ini ceritanya saya yang jadi coach ya, jadi iya, coach ya. oke. Oke, baik. Eee, ini memang waktunya udah cukup ya? Atau Bisa nggak? tadi berapa menit sih tadi? 30 menit apa udah itu? 30 menit katanya tadi kan? 30 menit saya, 30 menit Bu Husnul kan? Yang saya sudah 30 menit belum tadi? Nggak lihat Nah, mulainya dari mana? iya. Apa dilanjut aja? Lanjut aja Ad nanti sampai selesai lan kita, ya itu ya. lanjut aja ya? Jadi saya jadi coach ya? Iya, Jadi coach ya? oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu, biarpun lagi pusing ini, Bu. Iya Oh gitu pusing, ya, banyak pikiran, Bu. banyak Iya. pikiran. Minum obat Heeh. Bu kalau pusing gitu ya. Oh iya, Iya, kalau dibi pusing biasa, Bu, nggak apa-apa, ini lagi dipikirkan sebenarnya. Tapi iya, saya itu mau bicara gitu, ngajak Ibu tuh bicara bagaimana menyelesaikan permasalahan yang saya pikirkan sehingga saya ini bisa pusing saya ini bisa berkurang gitu, Bu. Iya. baiklah. Oh jadi tadi itu, udah itu nge-chat saya ya, tadi Iya, tuh. Jadi Bu. kita kira-kira ini mau membicarakan tentang apa Bu Husnul yang harus kita diskusikan pada siang hari ini? Sepertinya penting Jadi sekali. iya, Bu. Saya itu sebenarnya begini, Bu. Saya pingin anak-anak saya itu apa namanya punya pikiran dengan sendirinya untuk buang sampah itu pada memang tempatnya, Ibu. Gitu. Tapi terkadang saya lihat, aduh, anak kenapa ini anak-anak didik saya ini kurang menyadari gitu. Sehingga kalau
misalnya habis istirahat, habis jajan gitu, banyak sekali sampah-sampah gitu, Bu. Ini sehingga Gitu saya ya. nih mikir, "Apa ini yang harus saya lakukan?" Gitu, Bu. Nah, jadi kalau misalnya kan ini tentang sampah ya Bu Husnul ya, terlalu Iya, banyak Bu. sampah karena mungkin anak-anaknya kurang kurang kesadaran diri kali ya, karena mereka Iya, itu, Bu. tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau itu yang jadi Iya. permasalahannya nih, kira-kira Mhm. rencana Ibu Husnul, apa yang harus Ibu Husnul lakukan agar mereka itu memiliki, kesadaran diri agar bisa membuang sampah pada tempatnya? Apa Bu kira-kira yang akan Ibu Saya lakukan? saya itu sudah, apa namanya, terpikirkan, Bu, ya. Saya sudah terpikirkan bagaimana caranya. Saya sudah mikirkan pertama saya buat mungkin poster, buat dilarang buang sampah dan juga manfaatnya gitu, Bu. Dan saya juga merencanakan itu di P5, Bu. Di P5 project itu, Bu, ya. Itu bagaimana membuat sampah yang tadinya itu tidak bermanfaat jadi bermanfaat itu, Bu. Itu ide saya kan, Bu. Yang Iya. tadinya mungkin buang sampah itu cuman dibuang saja gitu kan, Bu, paling dibakar gitu kan. Nah, rencana saya itu biar itu bukan hanya dibakar, tetapi juga bisa dijadikan suatu yang bagus gitu, Bu, bermanfaat gitu, Bu. Itu dalam ide saya gitu, Bu. Nah, kalau Jadi begitu, Bu Husnul tuh ada kepikiran di P5 ya, di project P5 ya, anak-anak ya. Itu, bagus sekali kalau mau dikembangkan ke situ. Jadi nanti Bu Husnul, karakter profil pelajar Pancasilanya itu bisa ditanamkan ke anak-anak dan bisa muncul pada diri anak-anak gitu. Namun selain pengolahan kan itu ada pengolahan sampah, kira-kira sampah itu mau dibuat seperti apa? nah itulah, Bu, saya itu rencananya yang tadinya sebenarnya di sekolah kami itu sudah ada, Bu, ini apa namanya, pengolahan sampah karena daun-daun kering gitu yang sudah kami laksanakan, Bu, ya. Nah, rencananya itu, Bu, saya itu punya ide sampah-sampah yang tadi dibakar itu mau saya olah, Bu. Rencana saya, Bu, pengennya bikin apa, lampion gitu, Bu. Ya, bikin lampion yang tadinya karena sampah itu yang banyak sampah plastik, Bu, yang saya lihat gitu. Sampah plastik itu kan bisa macam-macam, Bu. Bisa jadi keranjang gitu, Bu. Tapi untuk itu yang paling saya terpikirkan itu bikin lampion, Bu, ya. Kayaknya kalau lampion di sini-sini jadinya yang biasa saja tempatnya, kalau dibikin lampion itu jadi lebih menarik gitu, Bu. Saya pikir gitu kan. Jadi saya punya ide seperti itu. Jadi apa, di P5 itu dalam apa, gaya hidup berkelanjutan yang memang sudah kami buat, kayaknya memang itu yang saya kira-kira itulah yang bagus menurut saya sih. Bagaimana, Bu? Itu apakah Ya, kira-kira apa namanya, P5 itu berkenaan kan, Bu, ya? Itu dengan gaya hidup berkelanjutan ya kan, Bu, ya? Itu. i Jadi saya eee, jadi saya berpikir, "Oh iya, ini pikiran saya tentang P5." Jadi di tempat-tempat tertentu yang nantinya, Bu, ya. Iya, yang nantinya tadi itu biasa-biasa saja, Bu. Di depan kelas tuh paling ada apa namanya, tanaman-tanaman gitu, Bu, ya. Tapi dengan adanya karya anak yang tadinya sampah itu tadi, jadi dibuat lampion, dikasih warna-warna, mungkin disemprot pakai warna, Bu, ya. Jadi sekolah itu jadi berwarna juga, saya pikir gitu, Bu. Itu. ya kalau misalnya Ibu sudah ada idenya itu kan ide yang kreatif ya menurut menurut saya. Memang di dalam kegiatan P5 itu memang ada tema yang gaya hidup berkelanjutan dalam pengolahan sampah anorganik, Bu Husnul. Jadi, Iya, untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di sekolah, memang ada baiknya kita berdayakan itu, dan bisa iya. dilakukan oleh anak-anak agar lebih bermanfaat sih, seperti itu ya. Oh, kalau misalnya tadi kan tentang sampah, kira-kira, kalau di grid nilai
Itu berapa kira-kira, Bu, nilainya untuk kesadaran anak-anak tentang sampah itu untuk saat ini? Ibu kan belum melakukan itu ya, kira-kira berapa? Iya. Kalau di saat ini, Bu, saya rasanya 5 masih, Bu. Masih Iya, 5. makanya saya jadi pusing, Bu, lihat itu, Bu. Iya. Nah, jadi kalau masih 5, apa upaya Ibu Husnus agar meningkat menjadi 6, 7, dan sampai 10 Iya, bila perlu gitu iya. ya? Ya, itu tadi upaya saya mengajak berkolaborasi dengan teman-teman semuanya kan, Bu. Bagaimana caranya ini dijadikan sebagai program yang ada di P5 ini dengan cara mengolah sampah ini tadi, Bu, ya. Agar tadinya sampah itu mengajak mereka buang sampah itu awalnya buang sampah dulu mungkin ya awalnya itu, Bu. Nantinya di P5 sampah yang dikumpulkan tadi jadi apa namanya diolah gitu. Dipilah-pilah dulu sampah yang tadinya ya sudah terkumpul kan baru di apa namanya diolah gitu di P5 gitu, Bu. Jadi mudah-mudahan jadi ada tempat rencana saya juga saya mau buat seperti tempat yang besar yang apa namanya memang khusus untuk tempat sampah yang bisa diolah lagi gitu, Bu. Memang kami belum punya, Bu. Jadi rencananya saya itu saya mau mengajak kawan-kawan untuk tempat yang dekat dengan kantin anak itu biar kalau habis minum langsung buang ke sana gitu, Bu. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang bisa bikin apa namanya menampung banyak tempat itu bisa menampung banyak sampah yang bentuknya seperti itu. Itu jadi dan mengajak kawan-kawan untuk mensosialisasikannya di sekolah agak di kelas-kelas gitu, Bu, agar bisa membuang sampah pada tempatnya gitu. Dan nantinya harapannya bisa diolah di P5 gitu, Bu, di project gitu, Bu. Tuh. Iya. Jadi, itu ide Nah, bagus ya, ide bagus, karena di situ bagaimana kita mengajak siswa itu untuk berperan aktif, bisa membuat mereka untuk peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. iya, Jadi Bu. saya juga Suara Ibu udah kedengaran, Bu. nggak kedengeran. Nah, Halo? ya itu baru. Halo, baru. Ah. Jadi saya ulangi, jadi itu adalah pemikiran atau ide bagus yang dirancang oleh Bu Husnul ya, bagaimana Bu Husnul itu nantinya bisa mengajak anak-anak untuk berperan aktif, Iya, membuat mereka lebih peduli ya Bu ya. Berarti bukan aja peduli dalam lingkungan sekolah, namun juga bisa di rumah atau di iya, Bu. keluarga. Bagaimana mereka bisa membuang sampah itu pada tempatnya, atau bahkan mereka bisa mengolah sampah itu menjadi barang-barang yang bermanfaat, ya. Iya, Seperti Bu. kata Bu Husnul, misalnya bisa dibuat kayak sendok bekas nih ya, sendok bekas plastik itu bisa dibuat kayak lampu lampion, atau misalnya Iya, dari bekas ciki-ciki ya Bu ya, bisa dibuat kayak iya, tas-tasan gitu ya. Atau bekas iya, kertas juga, bekas-bekas kertas itu bisa dimanfaat kayak membuat vas bunga, iya, bisa. Ya kita kita mulai Bu Husnul dari yang sederhana dulu, iya, Bu. kita mulai dari yang sederhana dulu ke anak-anak, baru kita roll-nya baru ke yang agak lebih besar. Kalau tadinya cuman buat dari bekas sampahnya cuman bisa dibuat sebagai kotak pensil, mungkin bekas pipet, mungkin kita bisa buat kloter besarnya nanti seperti itu. Itu bagus sekali Bu Husnul. Nah, kalau Iya, seperti itu, kedengar nggak suara saya Bu Husnul? iya, kadang hilang, kadang ada. Lah, ini Ya sudah, kedengeran sudah. nggak? Dengar, dengar. Nah, udah ya. Jadi kalau itu sudah tercapai nantinya ke anak-anak kan, Iya. kira-kira yang akan Ibu ajak juga dalam mendukung program atau, kegiatan yang Ibu Husnul buat, siapa saja yang akan diajak untuk mendukung hal tersebut? Pertama tentunya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dulu, Bu, ya. Itu pertama. Selanjutnya yaitu kepala proyek, Bu. Kepala proyek karena berhubung saya itu bukan kepala proyek, tetapi
saya akan berkoordinasi dengan kepala proyek bagaimana seharusnya yang akan dilakukan untuk proyek ke depannya yang nantinya akan dilaksanakan seperti itu, yang di P5-nya. Jadi koordinasi juga dengan teman-teman sejawat dan juga nanti akan disosialisasikan kepada anak-anak gitu, Bu. Yang Iya. bakal dilaksanakan mungkin ya memang ini dalam waktu dekat ini habis ini karena untuk kan kami ngambil 3 project, Bu. Jadi ini kan udah hampir selesai 3 bulan, 4 bulan kan ya, Bu ya. Nah, untuk project berikutnya itu rencananya, Bu. Jadi proyeknya akan mengolah sampah menjadi barang yang bermanfaat ya seperti saya maunya satu dulu karena saya mau bikin yang seperti karena kalau kata saya itu apa yang paling banyak itu ya bekas minum kok Bekas apa ya. namanya wah itu nah ya cua cangkir bahasa Wah, kami ya itu iya, saya pernah browsing ya itu bisa dibikin berbagai macam ini apa namanya kreasi gitu ya. Nah, saya berinisiatif itu. Jadi saya mengajak semuanya yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, yang kemudian wakil kepala sekolah, dan juga kepala proyek tentunya yang nantinya yang bakal mengetuai semua proyek yang ada gitu kan. Dan juga teman sewat dan juga siswa gitu, Bu. gitu ya. Oh ya, Iya. eee, itu luar biasa menurut saya ya, apa yang Ibu Husnu lakukan di situ, bagaimana apa yang Ibu lakukan itu akan menjadi wadah bagi anak-anak, untuk mengekspresikan juga pemikiran mereka yang selama ini mereka abaikan saja itu sampah-sampah. Mereka Iya, nggak Bu. tahu itu kalau sampah itu sebenarnya bisa diolah dan bisa dimanfaatkan buat karya-karya yang mungkin, unik ya gitu ya. Jadi di situ menurut saya itu, dapat juga berdampak positif bagi anak-anak ya, bagaimana mereka bisa, peduli dengan lingkungannya, bagaimana mereka bisa ber me apa, memanfaatkan ya, memanfaatkan dari sampah-sampah itu, yang tadinya mungkin mereka nggak tahu cara ngebuat pipet itu mau dijadikan apa, mungkin awalnya mereka nggak tahu, Bu. Tapi setelah adanya, rencana Ibu Husnul bisa dimasukkan di dalam projek atau P5 yang saat ini ya, di kurikulum Merdeka, itu, membuat dampak positif dan bermanfaat sekali untuk anak-anak, bagaimana mereka bisa bergotong royong, bisa peduli lingkungannya, gitu. Baik, eee, kalau begitu Ibu Husni kira-kira ke depannya kapan nih mulainya nih? Mulai Nggak dengar, nggak kedengeran. halo Putus suaramu halo tuh. Iya. halo, Kedepannya sinyal apa? nah, ke depannya itu kira-kira kapan mau mulainya nih, kegiatan itu? Untuk apa namanya mengumpulkan sampahnya mungkin saya mulai apa namanya besok sih. Rencananya saya mulai besok mau ngajak kawan-kawan berembukan dulu, Bu. Itu, Ya, rembukan bagaimana caranya untuk menanggulangi sampah yang terus setiap hari bertambah gitu. Jadi rencananya itu kemudian nanti akan dibuat RPP-nya gitu, Bu kan? Ya, untuk dijadikan proyek nanti itu, Bu. Mungkin saya mulai besok rencananya. Karena dari tadi saya pusing ya akhirnya bisa mikir besok saja mulai mungkin ya Bu ya. Mungkin itu iya. saya akan mulai mengajak kawan-kawan merencanakan bagaimana caranya ya ide saya ini bisa tersampaikan kepada mereka dan bisa mudah-mudahan bisa menanggulangi sampah yang terus bertambah di sekolah gitu, Bu. Iya. Jadi sudah mulai besok ya, jadi udah Iya, gercep ya, jadi mengajak tim fasilitator dan ketua projeknya mungkin untuk iya, ngebahas tentang, P5 itu ya, tentang pengolahan iya, sampah anorganik
menjadi produk yang mungkin bermanfaat ya Bu Husnul. Iya. Dengan pendekatan itu, dengan dimasukkannya di dalam P5 itu sangat sangat bermanfaat, positif sekali untuk anak-anak dan bisa juga memberikan eh, apa ya, pemikiran anak tentang sampah itu ternyata merupakan hal yang sangat bermanfaat. Iya. Selain mereka bisa menanamkan rasa peduli mereka, kemudian ketika mereka membuat, bagaimana mereka bekerja sama, bergotong royong untuk membuat sesuatu yang belum pernah mereka lakukan untuk menjadi suatu produk yang mungkin bisa dibuatkan sebuah karya ya, seperti itu Iya, ya. karya. Yang bisa juga nantinya kalau sudah jadi kan Bu Usnul bisa diletakkan di kelasnya masing-masing, mungkin gitu ya. Iya. Iya. Ah, jadi di situ kita bersama warga sekolah, berarti Bu Husnul ya, untuk Iya. mensukseskan itu, jadi harus bekerja sama dengan tim P5-nya, tim Iya. fasilisatornya. Eh, untuk hari ini sudah cukup luar biasa ya cerita kita, bincang-bincang kita Iya, Bu. hari ini Bu Husnul, sangat menarik sekali apa masalahnya ya yang sudah kita kupas sama-sama di sini, dan kita juga sudah, Bu Husnul juga gimana perasaannya ketika kita sudah melakukan coaching ini gimana perasaannya? Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu, yang tadinya saya itu memikirkannya jadi pusing. Akhirnya dengan sendirinya dengan bercerita bersama dengan Ibu April, akhirnya hilang sendiri, Bu. Jadi beban itu tersampaikan gitu, Bu, ya. Tadi rencananya saya itu belum terpikirkan untuk besok, Bu. Akhirnya bisa terpikirkan, oh iya mulai besok kenapa tidak lebih cepat lebih baik kan, Bu, ya. Gitu. Jadi saya Betul. merasa senang, pikiran saya jadi plong gitu, Bu. Jadi Bu Husnul mulai besok sudah mulai merencanakan ya, Iya, Bu. eee, dengan kolaborasi dengan teman-teman yang di sekolah, kemudian bagaimana Bu Husnul mengangkat tema gaya hidup berkelanjutan dengan topiknya mungkin pemanfaatan pengolahan organik menjadi eee, pengolahan atau menjadi produk yang lebih bermanfaat Lebih gitu ya Bu. bermanfaat. Iya, Bu. Ya, Iya. jadi semoga sukses Bu ya, semoga Iya, sukses, Bu. semoga berjalan dengan baik rencananya ya, semoga Iya, maunya Bu. juga terselesaikan dengan baik dan aksi-aksi Iya. nyatanya juga nanti ketika di project juga berjalan baik gitu Bu ya, Iya, Bu. mendapat mendapat dukungan-dukungan dari warga sekolah yang responnya luar biasa, Iya, seperti Bu. itu. Eee, jadi eee, jadi itu juga menjadi tanggung jawab ya, atau Bu Husnul ada komitmen sendiri nih dalam kegiatan untuk P5-nya nih, tentang pengolahan sampah itu? Jadi kalau saya komitmen saya akan terus melakukan itu ya. Misalnya ada anak yang mau buang sampah sembarangan, saya akan tegur, saya ajakkan cerita bagaimana pentingnya itu sampah gitu kan. Kalau cuma dibuang saja tidak bermanfaat, tapi bisa bermanfaat. Jadi saya terus berusaha komitmen dengan cara mengajak anak lebih peduli gitu, Bu, terhadap lingkungan dengan terus-menerus tanpa berpikir bahwa ini bukan tanggung jawab saya, sebenarnya ini bisa tanggung jawab sekolah, tapi saya berpikir ini tanggung jawab saya juga gitu, Bu. Jadi saya berkomitmen ini adalah tanggung jawab saya dan tanggung jawab kita semua gitu, Bu. Jadi saya Betul, berkomitmen. jadi luar biasa nih Bu Husnul ya komitmennya. Jadi harus memang bertanggung jawab dengan hal-hal yang sekiranya yang bisa membuat dampak positif untuk sekolah ya. Jadi Ya, komitmennya itu memang anak-anak lebih, kita semua peduli. warga sekolah itu memang harus lebih peduli
ya Iya. tentang sampah-sampah seperti itu. Dan jangan bosan untuk terus mensosialisasikan hal Iya. tersebut, Husnul. Iya, Bu. Iya. Terus Karena anak-anak itu kan saya rasa usianya itu terkadang terkadang mereka memang belum memahami, Bu Husnul, belum memahami iya, hal iya, itu, memang. sampai itu biasa kalau sudah makan dibuang saja sembarangan, Saja, tapi ya. mereka belum tahu loh, misalnya kayak, oh ternyata kalau buang sampah itu harus pada tempatnya gitu ya. Tapi Iya. mensosialisasikan itu, terus kita juga bisa kata Bu Husnul dimasukkan di dalam project itu Iya. sudah luar biasa idenya Bu Husnul gitu ya. Jadi perbincangan kita hari ini saya juga mendapat banyak 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 cerita ya, banyak pemahaman dari apa yang Ibu Husnul alami gitu ya. Nah, Iya. pada hari ini sesi coaching kita ya saya rasa sudah lega Bu ya. Iya, Kira-kira Bu. sudah lega Mhm. belum perasaannya sudah plong nggak pusing lagi Udah kan? plong gitu, Bu. Iya. Ya terima kasih Bu Husnul kita sudah berbincang pada hari ini. Alhamdulillah bisa bersama Ibu Husnul dalam permasalahannya gitu ya. Iya, Bu. Sukses, sukses deh buat Bu Husnul ya. Iya, terima kasih, Bu. Dilanjut. Sama-sama, Bu. Iya. Sukses juga buat Ibu April. Oke, karena kita udah selesai, nanti saya tunggu lagi loh. Apa sih tindak Iya, Bu. lanjutnya? Apa sih Mhm. hasilnya yang sudah kita bincang pada hari ini, Bu Husnul ya? Iya, Jadi Bu. kita bisa ngelihatnya. Saya tunggu loh itu. Gimana nanti saya Iya. tanya itu proses selanjutnya gimana. Oke, Kemudian Bu. iya, kemudian nanti saya Iya. akan tanya tuh refleksi dari rekan-rekan sejawatnya gimana, anak-anak umpan baliknya Iya. gimana itu. Saya tunggu nanti setelah programnya selesai Bu Husnul ya. Iya, Baik, terima kasih, terima Bu. kasih sama-sama. Iya. Saya tutup ya. Iya, Wassalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Husnul, apakah sudah 60 menit? Nggak Kita itu tahu. saya nggak lihat jam sih, soalnya nggak tahu itu. Iya. Jadi kalau ini kan lagi sesi belajar, Bu Husnul, apa kita Iya. mau mengalir kayak ini aja atau ada kayak skenario-nya yang nanti Kalau bisa saya kita begini ya, jabarkan gitu. kalau kita Jadi buat catatan agak gimana gitu, Bu. Mungkin agak nggak kalau seru buat gitu ya. catatan iya, Agak kalau menurut ya saya mungkin nggak seru inti-intinya ya. saja, Bu. Heeh. Kalau saya kalau saya kayak ngajak bicara itu paling yang intinya saja ini, tentang ini gitu saja, Bu. Kalau kita misalnya kita buat, nanti kita bingung ini apa gitu kan. Jadi Ya kalau pokoknya gini aja Bu Husnul, di dalam pembelajaran coach dengan coach itu, yang jadi coach itu pokoknya jangan lari dari kata apa, bagaimana, seberapa, kapan, siapa, atau di mana. Jadi iya, yang nanti akan kita pertanyakan itu pertanyaannya seperti itu. Nggak boleh juga iya, kita menyampaikan apakah, ya terus dengan kata-kata yang lain. Pokoknya kita harus tahu sintaknya aja untuk besok. iya, Kita mengalir, yang saya tetap bully, yang Bu Husnul tetap yang ini ya. Nah, iya, tapi nanti mungkin kita menggalinya sesuai dengan jam yang ditentukan. ditentukan. Iya, Besok itu kan kita presentasi rekod rekod ke pusat kan, jadi memang iya, terlihat seperti itu. Kalau ini kan kita sesi simulasi ya, latihan lagi saya, heeh, simulasi, tapi mhm, nggak apa-apa, kita berjalan aja, cuman kita ngelihat waktu Bu Husnul, takutnya waktu iya, kita entah kurang, entah cuman sintaknya kita itu sesuaikan saja dengan coach yang khusus coach, itu iya, nanyanya nggak usah lari dari apa, bagaimana, kapan, siapa, di mana. iya, Kalau kita tadi sih kayaknya sudah ada semua sih, alur tirtanya itu, eee, heeh, mungkin besok kita nanyakan tujuannya dulu, tujuan kita iya, nanti kan tujuan dulu. untuk ya tujuan dulu sesuai dengan alur kita, kemudian identifikasi, menanyakan masalahnya, Iya, kemudian ketika sudah tahu masalahnya, nanti kita
cerita-cerita tentang rencana aksi yang harus kita lakukan digali-gali aja di situ nanti. Kayak Iya. tadilah kayak tadilah mungkin kan. Nah, saya Iya. kalau mau menutup rekodnya Ibu Fasil di mana? Ini sudah bisa merekam. Terus nutupnya di mana? Belum ada ya Nggak tahu. Ibu? Kita menutup rekodnya itu loh. Nggak ngerti aku. Karena aku nggak buka laptop ini. Aduh, Bapak Ibu. Nah, Ibu Mut, Ibu Fasil terpental. Bu April saya keluar dari BOR, Pak Nopri saya keluar dari BOR, Bapak dan Ibu tetap berada di BOR sampai ada intrusif rekaman selesai. Jangan Oh, meninggalkan BOR karena kita direkam. Nah, ketika mau meninggalkan itu apa? Tadi kan saya yang rekaman. Terus iya. yang matikan rekamannya saya Rekaman. atau Ibu Fasil? Ini Bu April biasanya. Kalau yang merekam siapa itu? Kan yang merekam Ibu April kan tadi? Iya. Nah, berarti yang matikan juga Ibu April biasanya seperti itu, Bu. Iya, tapi di mana Bu Husnul? Iya, di mana ya? Di mana? Kita share. Tapi nanti karena kita belum habis waktunya Bu Husnul, jadi kita Ya, ya. bincang-bincang dulu. Jangan meninggalkan BOR karena kita direkam. Oke, jadi kita cerita aja lah tentang tentang coaching ini. Jadi ternyata coaching itu sebenarnya penting Bu Husnul ya kalau di Iya. sekolah kita ya. Jadi memang kita itu sebagai coach menerima kayak curhatan gitu ya. Bukan orang ya. Kayak iya sejenis curhatan Iya. murid, boleh murid, boleh juga sama rekan-rekan Kawan-kawan. guru, seperti Iya. itu. Jadi kita hanya memberikan masukan, Arahan gitu, Bu. iya, heeh, cukup mengarahkan, memberikan panduan seperti apa gitu ya dengan Iya. yang coaching-nya itu. Nah, seperti itu. Kita Sepertinya tidak boleh banyak. mengajari gitu kan? Tidak boleh mengajari. Enggak ada, kita enggak ada tadi, kita enggak boleh Iya. mengajar, kita cuma menanyakan, ya apa tindak lanjutnya, bagaimana yang Iya. Ibu lakukan, ya kapan Iya. harus dilakukan, gitu. Iya. Terus siapa saja yang diajak, siapa aja yang menjadi pendukung, yang akan diajak mendukung program tersebut, ya kita rasanya sudah ke alur tirta, cuman ya Iya. mengena apa nilainya di grade berapa kita nggak tahu ya. Nggak Yang tahu. penting Iya, ya. seperti itu. Kita Ya laksanakan. iya, kalau saya sih pemahamannya begitu Bu Husnul. Jadi yang jadi coach Iya. itu cukup pertanyaannya apa, bagaimana, seberapa, misalnya kapan, siapa, di mana, itu aja. Iya. Iya. Jadi kita Jadi dari identifikasinya, dari mulai mau rencana aksinya, kita tanya aja seperti itu, kapan, siapa, apa gitu, ngalir lah, pokoknya ngalir. ya. Yang penting kita tahu intinya itu kalau yang April tadi kan tentang bully ya, jadi kalau yang Bu Husnul kan tentang pengolahan sampah, nanti larinya ke programnya ke P5. Kalau yang April tadi kan programnya larinya ke agen bully gitu. Iya. Karena buat SPPD dah. Loh, Pak Puji, apaan nih? Nggak apa-apa gitu. Jadi tidak usah. Ayolah nanya. Itu. Tidak pakai souvenir kan? Bu Husnul denger ya, sorry ya, lupa, di mute. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa.
Ini apa namanya, kita kan bakal ngisi refleksi ya. Iya. Itu Yang katanya kan tadi mau dikirim di LMS. yang Ya tadi itu. kan, soal tadi kan. Iya. Iya. Nah, soal tadi itu kan ini Bu Husnul tentang apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang Iya. untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Kita kan Iya. kehadiran penuh kan maksudnya kita harus mengikuti ini sampai akhir gitu. Kita Sampai harus akhir. sampai Iya. akhir. Apa yang Iya. Bapak itu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya. Maksudnya itu refleksi saya tentang di-coaching-i oleh Ibu Husnul, saya akan nulis gitu. Iya. Yang bully saya. Nanti yang Ibu Husnul mungkin akan nulis yang Bu Husnul gitu, yang sampahnya tadi. Iya. Refleksi kita, refleksi permasalahan kita tadi loh. Iya. Nah, ini kan tuliskan hasil refleksi Anda. Terus tuliskan umpan balik dari coaching Anda. Pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Jadi kita sendiri Bu Husnul. Jadi ketika saya di coach, Bu Husnul itu kan coachnya. Nah, jadi ketika saya di coaching oleh Ibu Husnul, refleksi saya apa, saya mendapatkan apa ya di refleksi itu terus. Nah, yang di umpan balik itu bagaimana sih perasaan saya ketika di coaching Ibu Husnul? Apa saya itu mendapatkan respon Kena yang jas apa? eh, Apa kena jas? apa, apa kena jas kan atau Iya. gimana gitu kan? Iya. Sepertinya ini nilai lepas buku lah hilang itu nyebusannya jadi melorot ini Iya, kadang suaranya kadang hilang gitu. Biasanya iya mana Bu grup kita nah mati lampu pula Bu Moli jangan nyalakan karena aku mati lampu Bu Moli Bu Molly jadi ini kahos ya? terus nah Hmm. sudah Kalau ini mati. jadi kalau yang coach dan banyak sih sebenarnya ya Bu yang materi yang kita dapat ilmu Iya. tentang nyebutnya susah Bu aku. Coach Coach. ya. Jadi Iya, coaching, coach. iya Karena jadi iya, susah. Jadi kan kalau bukan misalnya bukan kalau orang bukan orang bahasa Inggris, jadi aku agak ini apa namanya kurang greget gitu mengucapkannya. iya dan nanti takut keselio. Iya. Kedengeran nggak Bu Husnul suara? Besok kalau pakai ini kedengeran aku pakai inilah. Tidak kedengeran, cuman kadang hilang gitu, Bu. Nggak tahu Padahal kenapa. padahal ini di kayu loh, Bu, Nah, iya. bukan di rumah. Mm-mm. Tadi Ibu tuh ngomong apa sih? Nggak kedenger apa aja ngomong. Ngomong Iya ya, cuman usaha ini saja. Itu. Tapi kadang jelas gitu kan? sinyal mungkin. Iya mungkin. Ini kita sampai berapa? Apa besok memang sampai 4 jam ya? Itu 1,5 juga kan? Apa Bu? Bentar ya. Sinyal Bu Husnul. Nah iya itu coba ya. Berubah tempat. Suara Aku dengan ini lepas handset di telinga aku nih Bu Husnul. Nah, malah kalau pakai ini malah lebih jelas, Bu. Tidak pakai ini. Daripada Tidak pakai ini lebih jelas. Iya. Daripada pakai itu. Iyalah, biasa nggak usah dipakai.
Jadi sepakat ya besok kayak itu ya, Bu Husnul ya? Iya, iya. Ngalir-ngalir aja ya, tapi ngasih pertanyaannya Ngalir jangan aja. ngasih pertanyaannya jangan yang sulit-sulit ya. Ya Mbak Yu ya? Iya, iya, oke. Oke, insya Allah bisa. Pokoknya yang kita kasih yang mudah-mudah. Pada intinya itu saja sih. Iya, Yang tadi. kita cuman Apa, menjalankan peran jadi coach dengan coach aja. iya. Mm-mm. Ini gimana kita ini? Apa belum ya? Ibu Fasil terpental. Bu Husnul kan nggak pakai laptop, pakai HP, jadi Iya. nggak bisa ngelihat itu WA. Bisa, bisa. Bentar. Bisa. Bisa. Jadi menurut Bu Husnul, coaching ini perlu ya, Bu? Perlu nggak, Bu? Kalau menurut saya Misalkan perlu. Kalau menurut saya, Bu ya, terutama bagi kepala sekolah kalau menurut saya. Itu. Kadang-kadang apa ya? Kalau kita misalnya tidak paham dengan coach, kadang kita ngejudge orang itu mudah sekali, Bu ya. Mudah mengejudge orang gitu. Jadi apa ya? Jadi membuat orang mudah kecil hati dengan judge-nya kita gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan coach ini saya rasa apa namanya orang biarpun misalnya dengan kesalahan dia misalnya apa ya, dia tahu sendiri gitu, Bu. Kita ajak misalnya bercerita dengan apa namanya alur Tirta ini seperti coach dengan ini apa namanya Kuci gitu, Bu. Jadi kita orang tersebut misalnya kita ngajak dia apa namanya bercerita dengan apa yang seharusnya dia lakukan, dia dengan sendirinya mengetahui apa itu kesalahan yang seharusnya mereka lakukan. Mungkin begitu, Bu. Saya pikir. Kadang-kadang kan kalau misalnya mungkin ya, mudah-mudahan Ibu April jadi kepala sekolah yang tidak ya kan harusnya semoga saya gitu loh, saya sendiri ya kan bilang saya gitu kan. kalau Ya saya ini semoga saya sendiri gitu Bu Husnul. kalau saya tuh agak kurang berminat, Bu. Mengingat ya sepertinya memang saya alami beberapa mungkin ya pengalaman saya kepala sekolah tuh sering mengejas begitu. Oh, kok begini banget gitu. Jadi dengan adanya pelajaran coach ini saya berharap gitu Ibu April Loh, bisa menjadi oh saya harusnya nggak mesti kepala sekolah lah Bu Husnul. Kita juga bisa lah jadi coach, jadi teman-teman di sekolah bagi yang membutuhkan sih dalam tanda kutip bagi yang iya, iya. membutuhkan gitu ya. Kalau Iya, mereka Bu. ada permasalahan misalnya ingin ditanyakan atau ingin dibahas ya kita dengan lapang dada gitu kan. Jadi nggak mesti harus jadi kepala sekolah dulu atau Tidak. kita harus saya nyuruh kepala sekolah saya tuh Pak harus pakai apa jadi coach. Ini saya tuh berdoa buat Ibu tuh, Bu. Amin, diaminkan. Iya, kadang-kadang kan kita juga bercerita ngajak kawan itu bercerita pingin mengungkapkan unek-unek kita kadang juga dicat seolah-olah kita kepintaran gitu kan, Bu ya? Itu. Terkadang saya alami, Bu. Kadang seolah-olah saya ini kepintaran kadang-kadang kan kok dari ungkapan ini seolah-olah saya mengajak orang nih saya lebih pintar dari dia gitu. Oh, jadi saya salah pengertian padahal saya mau mengajak berbincang-bincang saja gitu, Bu kan? Akhirnya dia malah seolah dia yang bodoh gitu, menganggap saya ini lebih pintar. Nah, ini bagaimana nih jadi salah pengertian gitu, Bu. Kadang gitu, Bu, saya alami. Iya, tapi role-nya gini sih, Bu, kan kita di dalam kurs itu mereka dulu yang punya masalah terus meminta kita untuk bercerita. Kalau kita meminta misalnya kita menggali dia untuk bercerita itu bukan coach juga namanya. Jadi yang namanya coach itu mereka meminta seperti kayak meminta pendapat atau ingin curhat ke kita tentang permasalahan
yang ada gitu. Nah, jadi Iya, kalau takutnya itu Bu, miskonsepsi ketika kita iya, bercerita seliweran ya, misalnya duduk santai gitu kan, tiba-tiba tuh muncul misalnya ada masalah. Nah, terus kita bisa aja menggali atau kita bertanya kan dengan itu. Nah, tergantung individunya bagaimana mereka menyikapi apa yang jadi permasalahannya. Mungkin ada saja seperti Bu Husnul katakan tadi, tetapi mungkin iya, ada juga yang tidak, Bu Husnul gitu. iya, Bu. Iya. Saya berharap apa namanya teman-teman kita itu banyak yang bisa jadi coach buat teman-teman yang lain, bukan cuman kita gitu, Bu. Ya, mudah-mudahan jadi kita bisa misalnya kan tidak selalu permasalahan itu terkadang dari orang lain, kadang kita juga, Bu. Kita pingin di coach gitu kan, Bu ya. Iya, Bisa, betul. jadi bisa saling berbagi gitu, Bu. Emangnya bukan kalau kita misal kita mau jadi coach aja, kita juga mau jadikan coach juga lah. Kita punya Iya, Bu. masalah, Iya. kita pasti punya Heeh. masalah juga, nggak mungkin nggak punya masalah. Makanya itu Itulah kata perlu Bu. cuman ketika kita menempatkan untuk siapa yang menjadi coach kita, mungkin kita harus mencari tempat yang memang mungkin pas untuk kita Iya, Bu. jadikan coach, kan seperti itu. Jadi Bu. nggak asal-asal juga kita, yang ada kan di situ kan kalau menjadi coach itu bagaimana mereka hanya menggali dan tidak harus menyebarkan hal-hal yang sudah di-coaching-i tadi kepada orang lain. Itu kan face to Iya. face kita berdua, cerita kita berdua, apa yang menjadi permasalahan beliau, kita memberikan panduan atau arahan apa yang harus dia Iya. lakukan ke tahap berikutnya, seperti itu aja sih sebenarnya coach itu, nggak Iya, Bu. kemana-mana. Jadi kalau misalnya itu kayak kita dulu kalau belajar tuh segitiga restitusi. Jadi kalau Iya. ada anak-anak yang bermasalah, kita tanyakan terlebih dahulu apa yang jadi hampir-hampir sama sih sebenarnya yang waktu segitiga restitusi kalau kejadian ke anak, kita harus bisa juga kayak menjadi coach kan kalau di segitiga Iya. restitusi itu kalau saya ingat ketika anak-anak terlambat misalnya terlambat datang terus apa yang harus mereka lakukan? Iya. Kenapa? Kita tanya dulu kan, Iya. identifikasi kenapa mereka bisa terlambat, alasannya terlambat apa, seperti itu. Iya. Namun terkadang kayak dilema juga ya, di dunia nyata itu terkadang itu kalau kita mau melakukan kadang kita juga kan manusia biasa ya Bu Husnul ya. Iya. Terkadang itu kita memang sudah belajar, sudah menanamkan, tapi kadang ada juga gerak refleks kita yang kadang-kadang kita nggak terkontrol gitu. Iya, iya. Itu tadi Betul karena kita sekali. istilahnya tuh kita punya emosional, punya istilahnya perasaan. Ketika kita memang betul-betul tidak dihargai atau tidak dihormati atau gimana oleh siswa Iya. kita misalkan, itu terkadang ada gerak refleks yang mungkin apa ya, dengan sentuhan, dicubit atau gimana itu terkadang masih Iya. terjadi Bu Husnul. Iya, Masih refleks kadang, Bu. ya, Iya. karena refleks ketika mereka mungkin juga refleks ketika mereka melakukan perbuatan yang mungkin kira-kira memang tidak mengenakkan hati seperti itu. Iya. Nah, jadi bisa saja terjadi seperti itu. Ya menurut saya itu biasa ya, hal lumrah ya menurut saya karena kita juga kan manusia biasa, nggak bisa kayak Iya. kita harus ngerem emosi kita itu bisa luas banget ya, emosinya kita rem, kadang nggak bisa juga kalau di dunia yang pada kenyataan kepada ya orang bisa bicara mungkin kalau di sekolahnya sekolahnya anak-anak memang yang memiliki etika atau moralnya sudah memang bagus seperti itu ya dari Iya. bagus mungkin lingkungannya sudah bagus. Nah saya yang jadi pertanyaan gimana anak-anak yang terkadang dari keluarganya sudah tidak bagus, kemudian lingkungannya juga sudah tidak bagus. Nah itu gimana menyikapi anak-anak yang terkadang itu bahasanya itu ngesel Iya, hati, iya. tiap hari membuat masalah, tiap hari nggak mau ngedengar apa yang sudah disampaikan. Kan kalau Betul, Bu. kita itu, kalau anak itu 1 sampai 2 kali mungkin melakukan pelanggaran atau mereka berbuat kesalahan dan tidak mengulangi lagi, itu mungkin kita bisa istilahnya itu memberikan dia pemahaman atau
apa ya Bu namanya itu, kita lebih maklum maksudnya gitu. Iya, memaklumi. Tapi kalau misalnya anak itu setiap hari Nah, iya. dengan keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Kita nasihati sudah, misal Bu Husnul, kita ajak secara misalnya face to face sudah ya, Dengan kemudian orang orang tua tuanya sudah. sudah, misalnya segitu. Iya. Toh tidak ada perubahan kepada anaknya. Yang jadi pertanyaan saya, terus apa yang harus kita lakukan? Kalau Iya. orang tuanya saja tidak mampu, bagaimana guru juga harus mendidik anaknya, sementara kita ini bukan anaknya sendirian, beragam anak. Memang anak itu beragam Bu Husnul, tapi Iya. ada grid-nya maksud saya. Kalau sudah Mm-mm. tiap hari dengan perilaku perbuatan yang seperti Seperti tidak itu. mau sekolah, cuma sekedar datang ke sekolah saja, tidak mau belajar. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Iya. Kan Sudah itu jadi berbagai macam cara. Iya. Mm-mm. Terkadang kita terpancing juga emosi kadang-kadang ya. Iya. Dengan hal-hal yang seperti itu. Memang pada kenyataan ini yang kadang-kadang yang membuat kita dilema dengan diri kita sendiri gitu kan. Ya, jadi memang betul-betul Bu Husnul kayak kita itu kayak harus menempatkan posisi. Iya. Menempatkan posisi ketika kita bagaimana harus berbicara lembut. Kemudian Iya. bagaimana ketika kita harus berbicara lantang ya gitu dengan anak-anak. Karena kalau kita memang kayak lembut terus dengan anak, kayaknya anak-anak ini kayak lebih menghilangkan rasa hormatnya dengan guru kayak itu. Iya. Karena apa? Mereka sepertinya dia berpikiran, ah enak ibu itu, ah enak bapak itu, seperti itu kan mereka beranggapan Iya. Bu Husnul. Nah jadi itu tadi kita memang harus bisa menempatkan posisi itu ketika kita bisa berbicara harus lantang, keras, atau kita bisa lembut seperti itu kalau Lembut. ke Iya. anak. Iya. Kita sesuaikan. Walaupun kita pembelajaran itu sudah saya coba untuk memasukkan dalam KSE, Iya. sosial emosional. Kita kan hanya menerapkan sebagai pembiasaan saja di dalam pembelajaran itu, bagaimana anak-anak bisa, maksudnya sebelum melakukan kegiatan apapun harus berdoa, seperti itu kan, lakukan doa dulu, menyapa anak-anak dulu, itu kan sudah KSE, bagaimana kita melakukan pembiasaan yang berdampaknya positif ke anak-anak. Dan melayani mereka, memfasilitasi mereka saat mereka berdiskusi gitu ya. Kemudian Iya. kita harus memiliki bimbingan khusus kepada anak-anak yang memiliki Tertentu membutuhkan. atau ABK, Iya. ya gitu. Iya. Jadi sebenarnya banyak yang harus kita lakukan itu. Cuman kalau kita sendirian nggak bisa Bu Kewalahan Husnul. kita. Iya, kewalahan. Bisa. Kita malah Iya. kalah dengan keadaan. Kalau Iya. tidak semuanya melakukan itu, misal saya contohkan kayak bully. Kalau tidak semua warga sekolah atau tidak semua guru untuk mengingatkan hal tersebut ketika anak melakukan adu jotos mungkin mereka atau mengeluarkan kata-kata kasar gitu ya. Nah, itu akan tidak berhasil kalau Iya. tidak ada kepedulian dari semua warga sekolah. Iya, tidak berhasil memang, Bu. Kalau Iya, anak nggak sekarang berhasil. mudah sekali mengungkapkan apa, mungkin ya misalnya seolah-olah yang diungkapkannya itu biarpun itu tidak baik, seolah-olah biasa bagi mereka. Itu. Anak-anak sekarang kalau di tempat kami seperti itu. Seolah-olah biasa saja. Bu, saya sering, mengapa kamu tuh? Kalau bicaranya tuh kasar gitu ya, mengungkapkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu diungkapkan oleh mereka, tapi mereka ungkapkan. Dia menganggap, oh ini biasa saja Bu dengan kawan katanya kan. Gitu. Jadi seolah-olah hal-hal yang tidak bagus itu dianggapnya biasa. Kita ini belum kembali ya Bu ya? Iya, ini sudah jam berapa Bu? Kita Jam nanti 4 kurang berapa nih? 18. 15.42. Iya. Saya tuh bingungnya, kan ini kan dari akunnya Ibu Pasil. Iya. Kan rekamannya akunnya Ibu Pasil. Saya ngerekam di sini. Nah, saya mau nutup rekod ini di mana Bu Husnul? Nanti nggak kesimpan. Ibu Pasilnya nggak masuk-masuk ya gimana nih? Nah, itu.
Ada nggak yang bisa, ada nggak kawan-kawan yang lain itu sudah selesai rekaman? Kayaknya sudah 60 menitan deh. Iya ini. Tadi jam 2 lebih kan tadi. Ngelihat Jam jamnya juga di mana Bu Husnul? Ketika kita mulai rekam, nggak ada di sini. Biasanya stop loh, stop recording ini nggak ada tulisan stop recording atau di akun Bu Pasil atau gimana kali nih? di akun Ibu tuh kali. Saya rasa Nggak di ada. akun, Nggak ada saya ya? rasa nggak ada di sini. Bagaimana menyetop kalau nggak ada? Coba saya cari-cari dulu. Nah, rombongan Sadam sudah belum sih? Kita mulai tadi jam berapa? Jam 2 lebih. Jam 1, jam 2-an kalau misalnya. Misalnya mulai jam 2-an. Inilah lebih kalau lebih dari 1 jam ini. Saya takutnya nanti kita rekamannya berduaan terus yang mereka sudah di bor 1. Coba kita chat Chat dulu ya. Sadam ya. Chat Sadam aja. Iya, oke. Mana Mbak Sadam? Yang Sadam nih kali lebih lama Bu Husnul karena dia betigo. Jadi tanya siapa? Betigo tuh ganti-gantian. Tadi Bu Heni ya? Bu Heni berapa itu? Ya aku ngecap Sadam dulu. Apa katanya? Berarti kita Bu Husnul kalau Ibu Pasil belum ngomong stop rekaman, nggak usah. Iya, belum ada. Sudah ada pacak stop kami di bor utama. Nah, kita nanya dengan siapa? Di bor utama nggak bisa stop. Ya karena dia pakai yang Ibu Pasil. Iya. Sedangkan Ibu Pasil ini nggak bisa masuk. Cak mana jadi? Sadap. Kalau aku yang ngerekod dewek bisa Ibu itu. Iya. Tinggal berle bae. Klik bagian mana. Iya Kak. Mereka kan di bor 1. Bor 1 kan pakai rekaman Ibu Pasil. Nah, kita kan ngerekam dewek. Age, Iya. tidak terekam, tidak aku stop. Hati Bu Husnul di sini, Bu Husnul aku cari nah. Kalau yang ngerekam tadi pacak. Jadi Cak Mano nak. Tidak terekam akhirnya. Klik tombol merah. Klik tombol merah bayar. Ujir. Jadi kami ini nak keluar belum? Biarlah Bu Husnul kita di sini. Paling kaget coba klik 2 kali itu.
Kado langsung tersimpan Uji Sado. Sudah tersimpan itu Uji Ibu. Iyo nak nyimpannya tuh kalau nak di stop record dulu. Masa keluar bayar nak tersimpan. Siapa lagi Bu Husnul yang jadi host tadi? Henny apa? Iya, Henny. Coba Ibu Henny. coba ngechat Henny. Ibu Molly, Bu Henny tadi, Pak Sadam. Pak Nopri.